Halo semuanya, saya Skarina Wulandari, salah satu mahasiswi ilmu politik yang tergabung dalam kelompok 5 dengan presentasi berjudul Etika Pengutipan, Teknik Pengutipan, dan Kepenulisan Daftar Pustaka. Pada awal ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengutipan. Kutipan ini adalah gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan sumber yang mana tekniknya disebut sebagai kata kerja mengutip. Kutipan ini bahan dasarnya bisa berasal dari pendapat seseorang, ilmu pengetahuan umum, kemudian hasil penelitian, dan pendapat umum dari ahli. Dalam kegiatan mengutip, tujuan dan fungsinya ada beragam. Secara tujuan sendiri, kutipan ini dilakukan untuk mendukung argumen yang disampaikan atau ditulis. Kemudian, berdasarkan kutipan ini akan tercipta landasan teori yang lebih teoritis sehingga memberikan penjelasan dan menguatkan pendapat dari penulis atau pembicara. Melalui kutipan ini dapat menimbulkan fungsi menghindari plagiarisme. Kemudian dari kegiatan mengutip ini dapat membantu pemahaman pembaca karena pembaca akan merasa awam dengan apa yang disampaikan. Kemudian secara tidak langsung akan menambah kredibilitas tulisan karena tulisan berasal dari sumber yang kredibel atau tulisan berasal dari ide, kemudian percobaan atau penelitian dan hal-hal lain yang mana ini dapat menguatkan tulisan. Etika pengutipan. Etika pengutipan adalah prinsip penting dalam penulisan ilmiah untuk menjaga kejujuran akademik dan mencegah plagiarisme. Setiap gagasan atau data yang diambil dari sumber lain harus disertai kutipan yang jelas, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun dengan kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan tetap memerlukan pencantuman sumber. Pelanggaran seperti parafrase tanpa sumber yang jelas masih tergolong tidak etis. Pengutipan yang baik harus relevan, proporsional, dan didukung kesadaran akademik yang dibangun melalui pembelajaran. Penggunaan alat seperti Mendeley atau Zotero juga membantu pengelolaan referensi secara sistematis. Dengan demikian, etika pengutipan mencerminkan tanggung jawab moral dan intelektual, serta mendorong terciptanya budaya akademik yang sehat dan bebas plagiarisme. Selanjutnya, teknik pengutipan. Teknik pengutipan adalah cara sistematis untuk mencantumkan sumber informasi dalam tulisan ilmiah guna menunjukkan asal-usul ide dan memperkuat argumen dengan referensi yang valid. Terdapat dua teknik utama. Yang pertama adalah kutipan langsung, yaitu mengutip secara persis dengan menceritakan nama, tahun, dan halaman. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung, yaitu parafrase dengan tetap mencantumkan sumber. Penggunaan kutipan harus disesuaikan dengan konteks dan gaya penulisan seperti apa, MLA, atau footnote. Konsistensi teknik pengutipan penting untuk menjaga keterbacaan dan keabsahan karya. Penggunaan perangkat seperti Mendeley, Zotero, atau EndNote dapat membantu menghasilkan kutipan yang rapi dan mengurangi resiko kesalahan. Dengan penerapan yang tepat, teknik pengutipan mencerminkan integritas ilmiah serta penghargaan terhadap kejujuran akademik. Baik, selanjutnya saya Fania Griseldis Elwirta, nomor absen 5, akan menjelaskan tentang pengertian dari daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah kumpulan sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, atau berita yang disusun secara sistematis dan biasanya diletakkan di bagian akhir karya tulis. Daftar pustaka berfungsi untuk menunjukkan sumber informasi yang menjadi dasar penulisan, sehingga karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari plagiarisme. Sedangkan menurut Goris Keraf, daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan karya yang sedang disusun, sehingga pembaca dapat menelusuri sumber asli dari konsep yang digunakan dalam karya tersebut. Daftar pustaka berisi mengenai keterangan sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, jurnal maupun artikel, kota penerbit, dan nama penerbit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama, memberikan kredit kepada penulis atau sumber yang dijadikan referensi, sehingga menghindari plagiarisme. Yang kedua, menunjukkan dasar teori atau landasan ilmiah yang mendukung isi tulisan. Yang ketiga, mempermudah pembaca untuk menelusuri kembali sumber informasi jika ingin mempelajari lebih lanjut. Yang keempat, menunjukkan keakuratan dan kedalaman riset, karena karya ilmiah yang baik biasanya didukung oleh referensi yang relevan dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas penulis karena menunjukkan bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan atau memberikan contoh mengenai macam-macam daftar pustaka. Kepenulisan daftar pustaka itu tergantung kepada sistem dari kepenulisan itu sendiri. Ada bermacam-macam daftar pustaka yang awam digunakan. Misalnya saja IPS Style yang dikembangkan oleh American Psychological Association yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial atau perilaku. Kemudian ada Chicago Manual Style yang mana format ini seringkali digunakan dalam lingkup sejarah dan juga seni. Selain itu ada Harvard Style, MLA Style, dan sel-sel lainnya yang mana ini awam sekali digunakan dan memiliki fungsi atau struktur yang berbeda-beda dalam menuliskan daftar pustaka. Saya Amanda Nagara Dipa Syatina, saya dari kelompok 5, absen 21. Pengertian kutipan yang saya kutip adalah, kutipan adalah pengambilan kalimat, paragraf, atau ide dari sumber tertentu yang dimasukkan ke dalam karya tulis dengan tujuan memperkuat pendapat penulis atau memberikan informasi tambahan yang valid. Kutipan harus disertai dengan sumber asli untuk menghindari plagiarisme dan menunjukkan etika akademik. Dan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI. Kutipan adalah pengambilan satu atau beberapa kalimat dari buku dan sebagainya untuk tujuan penegasan atau ilustrasi dalam tulisan.